You are here. 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 As we lift you up, you were riding on our praise. Be enthroned over everything. You were seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up. This sound of praise, make it loud. Selamat pagi, sidang jemaat sekalian. Senang kita berjumpa lagi, kita beribadah bersama-sama pada hari Minggu pagi ini, 14 Maret 2021. Kali ini kita memasuki masa Prapaskah minggu yang keempat dengan tema Tabur Tuai. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Evangelis Nicholas Evan Setiawan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Mulia Setiamu dari PPR 1 nomor 119. Dan damai
dan salam akan dilayani oleh hambanya Pendeta ETSS. Silakan Pak Edi. Bagian di Minggu Sengsara atau Prapaskah keempat ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Nas pengantar di pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 1. Inilah bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, amin, amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Theodor S. Pribadi yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Pak Theo. Terima kasih Pak Edi. Nats pembimbingnya adalah salah satu favorit saya ya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jemaat, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dilayani oleh Ibu Ruth Enita Dewi. Silakan Ibu Enita. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Warta Minggu 14 Maret. Selamat ulang tahun Ibu Yohana Hartini Suraji pada 16 Maret dan pada tanggal 18 Maret Bapak Michael Leo Perkasa. Tuhan memberkati. Warta Komisi Anak diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Rest in peace. Telah kembali ke rumah Bapak almarhum Bapak Darsono, ayah dari Saudara Joni dan Saudara Surya, pada hari Minggu kemarin 7 Maret di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Jenazah telah dimakamkan di Kuilin, Jonggol pada Rabu 10 Maret. Keluarga besar GKMI Pengharapan turut berempati sedalam-dalamnya, kiranya Tuhan menghibur dan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta melalui video berikut.
Demikian Warta Minggu 14 Maret 2021. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Diaken Melisa. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Berikut pengumuman untuk kebaktian Paskah dan perayaan HUT ke-32 GKMI Pengharapan. Perayaan Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 jam 8 pagi melalui Zoom. Untuk acara perayaan Paskah ini dihimbau untuk semua warga jemaat untuk menyalakan videonya masing-masing ya. Terus juga untuk berperan serta dalam mengucapkan Selamat Paskah atau Selamat HUT dapat dengan menggunakan video dengan format landscape, durasi video maksimal 2 menit, dan paling lambat dikumpulkan tanggal 28 Maret. Dimohon untuk semua jemaat boleh ikut berperan serta. Video dapat dikirimkan ke saya melalui WA 0856 110 1181. Demikian untuk Warta Paskah dan HUT GKMI Pengharapan. Selanjutnya dikembalikan ke Bapak Theo. Ya, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelumnya kita mengangkat satu pujian dari PPR 1 nomor 207, Berserah kepada Yesus. Mari kita menyanyi bersama-sama.
Sidang jemaat sekalian, mari kita berserah kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Saudari Elisa Senja Mawarni. Silakan Saudari Senja. Shalom Bapak Ibu, mari kita sama-sama berserah kepada Tuhan lewat setiap pokok doa yang akan kita panjatkan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang berada di atas kerajaan sorga, kami bersyukur ya Allah untuk setiap kesempatan, kesehatan, serta waktu yang Tuhan izinkan boleh kami miliki, sehingga kami boleh kembali bersekutu bersama di dalam ibadah online hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan setiap firman Tuhan, setiap puji-pujian yang akan kami dengar dan akan kami sampaikan kepada Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh benar-benar tersimpan dalam hati kami dan boleh benar-benar kami ingat serta kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga serahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan yang berkati setiap pelayan boleh melayani dengan hati yang sungguh-sungguh dan boleh memuliakan nama Tuhan saja lewat pelayanannya. Tuhan Yesus, kami juga serahkan setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan melalui transfer dan via online lainnya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang berkati setiap persembahan ini, kiranya boleh dikelola dengan baik oleh majelis dan dipakai untuk perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh terus dipakai untuk memelihara rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini juga teringat Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami teringat jemaat-Mu yang lanjut usia, tengah dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami teringat Pendeta Samuel Suwarno, Ibu Suraji, serta setiap para lansia yang saat ini juga menjadi teladan bagi kami dalam terus bertekun dalam Tuhan. Walaupun usia yang sudah lanjut, mereka terus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa berikan kepulihan atas setiap kelemahan tubuh yang mereka alami saat ini Tuhan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, biarlah kami yang muda-muda juga terus melihat dari para lansia ini Tuhan, teladan dalam hal kesetiaan, dalam beribadah, dan kesetiaan mengikut Tuhan. Tuhan Yesus, kami teringat saudara kami, Ko Joni dan keluarga Tuhan. Biarlah di tengah masa-masa kedukaan atas kepulangan papanya ke rumah Bapa, biarlah Tuhan yang senantiasa berikan ketabahan, damai sejahtera, serta senantiasa sukacita walaupun di tengah kedukaan. Biarlah Tuhan yang berikan juga iman bagi mereka, bahwa masa-masa duka bukanlah hal buruk, tapi itu semua terjadi di bawah kendali Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kondisi jemaat di tengah masa-masa pandemi ini. Kami sadar Tuhan dalam hal pekerjaan, mengerjakan studi, lalu membuka usaha ataupun menjalankan usaha yang sudah kami miliki, itu tidak mudah di tengah kondisi seperti ini. Banyak pasang surut, naik turun yang harus terjadi dalam setiap usaha kami Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Tuhan yang senantiasa berjalan bersama kami, sekalipun kami merasa itu tidak mudah. Tapi kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa membukakan jalan untuk setiap masalah, untuk setiap pergumulan yang kami alami. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap program-program gereja ataupun sinode. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang berkati untuk tukar pelayanan sinode pada minggu depan yang akan dilayani oleh Pendeta Edi. Pendeta Edi akan melayani di GKMI Efrata, Pare, Kediri, serta menghadiri acara kebaktian emeritasi Pendeta Sunarto, STH. Tuhan Yesus yang berkati perjalanan Pak Edi ke sana bersama dengan keluarga yang akan mendampingi. Biarlah Tuhan yang pakai Pak Edi untuk terus mewartakan firman Tuhan dimanapun Pak Edi berada. Dan Tuhan yang senantiasa lindungi Pak Edi yang akan berangkat ke sana, dan Tuhan yang sertai sepanjang perjalanan. Ya Tuhan Yesus, kami juga serahkan setiap perencanaan ibadah pemberkatan nikah Saudara Christian Gunawan dan Saudari Engla Haryanti pada Sabtu 27 Maret 2021. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan setiap persiapannya, baik secara teknis maupun hati, dan juga setiap pelayan yang akan melayani, berikut juga keluarga dan mempelai.
yang akan diberkati pada hari tersebut. Tuhan yang kiranya sertai setiap persiapannya, Tuhan yang berikan hati yang siap untuk diberkati. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap peringatan HUT GKMI Pengharapan ke-32 yang akan dirayakan bersama dengan Paskah pada Minggu 4 April 2021. Tuhan, kami bersyukur untuk panitia yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan hati serta beban untuk mau melayani. Biarlah Tuhan yang tolong supaya setiap panitia yang mempersiapkan boleh secara detail memikirkan serta boleh dengan hikmat juga dalam mempersiapkan setiap perayaan dan ucapan syukur kami di HUT GKMI Pengharapan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap proses pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo, Lampung, serta pembangunan kantor Sinode GKMI. Ya Tuhan, Tuhan yang pakai setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mempersiapkannya, sehingga ini semua dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga teringat bahwa kami sebagai bangsa, terkhusus bangsa Indonesia, kami harus memiliki kasih kepada bangsa ini. Kami pun mau memberikan permohonan kami atas bangsa kami. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pemimpin bangsa serta aparat-aparat keamanan di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah setiap mereka boleh menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik dan menjalankannya juga dengan amanah ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang tempatkan kasih terhadap masyarakat dan terhadap bangsa di hati setiap pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan hanya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya Tuhan Yesus, kami juga serahkan setiap kondisi keamanan, kerukunan hidup, serta kesatuan di dalam NKRI Tuhan. Biarlah setiap masyarakat boleh saling memiliki hati yang tenggang rasa, sikap yang mau saling menerima satu sama lain, mau saling menolong antar tetangga, agar kiranya setiap kesatuan dan kasih Kristus serta damai sejahtera juga boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Sudah setahun lebih Tuhan kami alami setiap masa pandemi ini, biarlah boleh Tuhan izinkan segera kembali normal. Biar setiap hal yang mungkin setahun ini kami rasa tidak mudah, boleh kembali Tuhan mampukan untuk kami kerjakan sesuai dengan yang semula Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona serta pengobatan pasien yang saat ini sudah terinfeksi. Biarlah Tuhan yang pulihkan setiap pasien-pasien yang saat ini juga masih menjalani karantina atau pemulihan. Biarlah Tuhan yang berkati dan berikan setiap kepulihan kesehatan bagi setiap mereka. Kami juga bersyukur untuk vaksin yang boleh diterima oleh aparat keamanan, oleh orang-orang yang bekerja di tempat umum Tuhan, serta kami sudah tahu bahwa lansia serta hamba-hamba Tuhan juga sudah menerima vaksin ini. Kami bersyukur untuk itu semua. Biarlah Tuhan juga izinkan vaksin itu juga boleh meluas ke masyarakat umum, sehingga corona ini bisa makin ditekan penyebarannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon biarlah Tuhan yang berkati bangsa ini. Kami sadar bangsa Indonesia itu bangsa yang kaya, tapi saat ini tengah mengalami masa-masa yang sulit. Tapi biarlah kami terus menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang terus bergantung kepada Tuhan yang memegang segalanya. Dan biarlah kami terus beriman bahwa setiap masa sulit, masa pencobaan yang kami alami, ujian-ujian yang kami tengah hadapi saat ini, biarlah kami terus ingat bahwa Tuhan bersama kami. Dan di tengah setiap masalah pun Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya bagi kami dan ada rencana Tuhan di balik itu semua. Mari saat ini kita sama-sama berdoa, menutup doa syafaat kita saat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bapak Theo. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagai manusia kita lemah, ya. Kita perlu Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita sepanjang masa yang bisa memberikan kita petunjuk, arahan, bimbingan, apa yang sebenarnya Dia kehendaki untuk kita lakukan dalam keseharian kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema tabur tuai yang akan dilayani oleh hambanya Evangelis Nicholas, Evan Setiawan. Sebelumnya kita akan persiapkan hati dengan mengangkat satu pujian Tuhan Harapanku dari PPR 1 nomor 95. Untuk mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Saudara Christian Gunawan akan memimpin kita dengan pembacaan Alkitab dari Galatia 6 ayat 7-10. Kemudian Saudara Christian Gunawan juga akan memimpin kita untuk berdoa mempersiapkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Evangelis Niko. Kami persilakan Saudara Christian Gunawan. Terima kasih Pak Theo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dan kita minta hikmat yang daripada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bernafas dan menikmati kasih karunia Tuhan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini oleh Evangelis Nicholas Evan Setiawan dapat menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami pada hari ini dan ke depannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pembacaan ayat firman Tuhan pagi ini diambil dari Galatia 6, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Evangelis Nikolas Evansiawan untuk membawakan firman Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya sangat bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Christian yang sudah berdoa bagi setiap kita dan juga sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Bapak Saudara, mari sebelum kita lanjut lebih jauh, kita saksikan satu video berikut ini. Eita! Oh God. I don't know. I'm nervous. Oh. Oh. I told you not to ride that bicycle in the house. Oh, sorry. C'est cool! En fait, ce système... Ya, kalau saya lihat video barusan gitu ya Bapak Ibu Saudara, saya jadi ingat masa kecil saya gitu sih. Karena saya waktu kecil cukup nakal dan kalau udah ngelakuin yang aneh-aneh dalam rumah, pasti langsung mama bilang, aduh mangkai, jok kakean pola, bahasa Indonesianya, makanya nggak usah banyakkan tingkah gitu. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Nah, dalam kehidupan kita sudah sangat akrab dengan yang namanya hukum tabur tuai ini ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan, itu juga yang akan kita dapatkan nantinya. Apa yang kita tabur, itu yang juga kita akan tuai. Nah, terkadang Bapak Ibu Saudara, kita tuh jadi susah membedakan antara hukum tabur tuai dengan hukum karma. Karena banyak orang tuh masih bingung, hukum karma, hukum tabur tuai, kayaknya sama aja begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih jauh menunggu firman Tuhan yang tadi kita baca, saya mau menyamakan sudut pandang dulu. Kita mau menyamakan fondasi pemikiran kita dulu Bapak Ibu Saudara. Nah, karena yang namanya hukum tabur tuai dengan hukum karma itu adalah dua hal yang berbeda dan nggak bisa disamakan. Nah, kedua hukum ini punya pengajaran dan teologi yang berbeda. Kalau dalam hukum karma, prosesnya itu impersonal atau tidak berpribadi. Sedangkan kalau dalam hukum tabur tuai yang kita percaya, hukum tabur tuai itu prosesnya berpribadi. Kenapa? Karena dalam hukum tabur tuai, Allah lah yang bekerja dalam hukum ini. Karena Allah yang adil itu tidak akan membiarkan keadilannya untuk dipermainkan oleh kejahatan. Dan Allah yang kudus itu tidak akan membiarkan kekudusannya dicemari oleh perbuatan dosa. Itulah sebabnya ada yang namanya hukum tabur tuai. Tapi kalau dalam hukum karma, prosesnya itu impersonal atau tidak berpribadi Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita perhatikan dalam hukum karma, proses terjadinya itu selalu mekanis ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita melakukan ini, kita akan mendapatkan ini. Kalau kita melakukan itu, kita akan mendapatkan hasil yang seperti itu juga. Selalu mekanis seperti itu, sejajar begitu Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan, hasilnya akan selalu setimpal. Tapi kalau dalam hukum tabur tuai, tidak Bapak Ibu. Tuhan tidak selalu membalas setimpal dengan pelanggaran kita. Di dalam hukum tabur tuai masih ada yang namanya kemurahan Tuhan. Masih ada anugerah Tuhan.
Nah, jadi terjadinya bukan mekanis seperti hukum karma tadi. Nah, karena itulah yang namanya hukum karma dan hukum tabur tuai itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kita harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kita harus ingat dan perhatikan baik-baik. Karena kita, orang-orang Kristen, kita para pengikut Kristus, percaya hukum tabur tuai, tapi kita tidak percaya sama yang namanya hukum karma. Nah, ini kira-kira semoga bisa menjadi sebuah pendahuluan yang baik dan menjadi pengingat buat kita ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik, kalau kita baca dan mendengarkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Galatia tadi, pada waktu Paulus berbicara mengenai hukum tabur tuai ini, pada ayat yang ke-8, ia memberikan sebuah pernyataan yang cukup berbeda dan menurut saya cukup mengagetkan, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau biasanya kita berbicara tentang hukum tabur tuai, biasanya tuh berbicaranya seperti ini. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Dan barang siapa tidak menabur, ia juga tidak akan menuai. Tapi Paulus pada bagian ini lebih jauh menyampaikan bahwa di ayat yang ke-8, Paulus berkata, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab Paulus berkata seperti ini, Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan dalam pasal-pasal sebelumnya, jadi surat Galatia ini kan surat yang cukup pendek sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi dari pasal 1 sampai 6, sebenarnya kalau kita baca tuh sangat singkat. Nah, kalau kita perhatikan dalam pasal sebelumnya, kita bisa lihat bahwa sebetulnya ada beberapa masalah yang terjadi di tengah jemaat Galatia sendiri. Nah, gereja Galatia ini kan sebetulnya gereja yang mayoritas jemaatnya itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi awalnya mereka berasal dari orang-orang Yahudi yang bertobat dan akhirnya membentuk sebuah gereja, komunitas orang Kristen. Nah, tapi karena semakin banyak orang non-Yahudi yang bertobat karena penginjilan yang Paulus lakukan, gereja Galatia ini jadi sebuah gereja multi-etnis. Karena ada banyak etnis atau suku bangsa lain yang masuk selain bangsa Yahudi. Dan lama-kelamaan jumlah orang non-Yahudinya itu semakin banyak, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika menulis surat ini, hal yang membuat Paulus sangat marah dan sangat geram kepada jemaat Galatia adalah karena ada sebuah masalah. Karena ada guru atau pengajar Yahudi yang berasal dari jemaat Galatia sendiri, yang berusaha mengajarkan sebuah pengajaran yang sesat kepada petobat baru dari orang-orang non-Yahudi tadi. Atau bisa dibilang muncul guru-guru palsu yang memberi pengajaran sesat. Nah, kita tahu di dalam Alkitab dijelaskan bahwa orang Yahudi itu sangat-sangat tidak suka kepada orang-orang non-Yahudi yang notabene bukan berasal dari kaum mereka. Nah, karena makin banyak orang non-Yahudi yang jadi jemaat gereja Galatia tadi, guru-guru palsu itu gusar, Bapak Ibu Saudara. Mereka merasa nggak tenang. Dan akhirnya mereka berusaha memaksa orang non-Yahudi yang baru bertobat ini untuk mengikuti tradisi-tradisi orang-orang Yahudi atau tradisi-tradisi dari agama Yahudi mereka yang sebelumnya. Contohnya dengan melakukan sunat dan berbagai hukum Taurat lainnya. Nah, guru-guru palsu ini mengajarkan bahwa syarat supaya mereka bisa diselamatkan dan diterima di dalam gereja adalah dengan iman kepada Kristus plus ada tambahannya, Bapak Saudara. Ditambah mereka harus melakukan sunat dan berbagai kewajiban agama dalam hukum Taurat lainnya. Nah, kalau di zaman sekarang, mungkin skenarionya tuh seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Misal ada seorang petobat baru dari agama lain yang ingin menjadi jemaat dari gereja kita, di KMI Pengharapan. Nah, terus ketika seorang petobat baru ini mau masuk, mau ikut ibadah dalam gereja kita, dia ketemu sama saya, Bapak Ibu. Contohnya saya, misalnya saya hamba Tuhan di sini, gitu, dan saya ngomong, oh, Anda petobat baru ya? Oh, mau jadi jemaat di gereja sini? Oh, oke. Tapi tunggu dulu, kalau Anda mau selamat, kalau mau jadi jemaat di gereja ini, nggak bisa cuma sekedar percaya sama Kristus aja. Ada syarat lainnya. Nah, yang pertama syaratnya, Bapak atau Ibu harus bisa bahasa Jawa, karena kan kita gerejanya kebanyakan orang-orangnya dari Jawa Tengah gitu. Jadi harus bisa bahasa Jawa. Ini kalau nggak bisa nggak boleh. Yang kedua, Bapak atau Ibu harus ikut setiap kegiatan gereja tiap minggu. Dan nggak boleh bolong. Kalau Bapak Ibu sampai bolong, nah itu berarti syaratnya nggak kepenuhi semuanya. Nah, yang ketiga, Bapak atau Ibu kalau mau jadi jemaat gereja sini dan kalau mau diselamatkan, harus ngasih persembahan minimal 1 juta
tiap bulan lah ya seperti itu. Jadi itu setidaknya 3 syarat dan masih ada banyak syarat lainnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau jadi selamat dan mau jadi jemaat gereja sini, nah itu bukan cuma percaya kepada Kristus, tapi harus ikutin syarat-syarat tadi. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini fiktif gitu ya. Ini hanya sebuah skenario yang saya buat sendiri. Nah, tapi sebetulnya kalau kita perhatikan, saat ini ada juga gereja-gereja yang seperti itu. Gereja-gereja yang karena saking mereka ribetnya dengan peraturan gereja, dengan kewajiban agamawi, sampai akhirnya mereka berusaha mengandikan iman pada Kristus itu dengan hal-hal yang lainnya. Kedengarannya sangat konyol ya Bapak Ibu Saudara. Tapi sekonyol itu juga Paulus memandang ajaran dari guru-guru palsu tadi. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ketika Tuhan Yesus menebus dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut, yang namanya sunat dan hukum Taurat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Dalam Galatia pasal 5, ayat yang kedua dan ayat yang ke-6, Paulus mengatakan demikian. Minta tolong saudara Christian untuk membacakan ayat yang kedua dan ke-6 bagi kita semua. Galatia 5, ayat yang kedua. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan untuk Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Terima kasih saudara Christian sudah membacakan untuk kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, kepada manusia, Allah tidak pernah bertujuan untuk menjadikan Taurat ini sebagai sarana untuk menyelamatkan manusia, sebagai sumber keselamatan manusia. Allah tidak pernah melakukan itu. Hukum Taurat ini sebenarnya diberikan untuk yang pertama, menunjukkan standar kekudusan Allah. Dan ketika manusia melihat Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu suci itu, yang kedua harusnya manusia menjadi sadar akan kebobrokan dan kejahatan dari dosa manusia sendiri. Nah, sejak zaman Perjanjian Lama, hukum Taurat tidak pernah menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Hukum Taurat hanya berfungsi sebagai penunjuk jalan, sebagai sebuah rambu-rambu, sebagai sebuah pelang peringatan yang mengarahkan kita kepada jalan keselamatan yang adalah diri Yesus Kristus sendiri. Nah, oleh sebab itu ketika jemaat Galatia percaya bahwa sunat dan hukum Taurat ini dapat menyelamatkan mereka, Bapak Ibu, itu artinya mereka rela mengesampingkan, bahkan mengabaikan dan menghina karya keselamatan Kristus bagi manusia. Seakan-akan mereka berteriak dengan percaya diri, aku manusia yang berdosa ini bisa menyelamatkan diriku dengan melakukan hukum Taurat. Nah, mungkin bisa dikatakan mereka seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Padahal kenyataannya tidak ada satu orang pun yang bisa menaati hukum Taurat dengan penuh, dengan sempurna, selain dari Yesus sendiri. Nah, sebetulnya isu utama dari perbedaan ajaran Paulus dan guru-guru palsu ini adalah perbandingan antara salib Kristus dengan sunat atau Taurat tadi. Bagi Paulus, salib itu lebih dari segala-galanya, karena salib adalah satu-satunya sumber keselamatannya. Salib Kristus menjadi inti ajaran dari Paulus. Nah, sementara sunat atau kewajiban melakukan hukum Taurat tadi adalah inti dari ajaran guru-guru palsu. Pengajaran yang salah dari para guru-guru palsu ini sangat fatal dan menyesatkan, Bapak Ibu. Karena beberapa jemaat Galatia yang menerima dan mempercayai pengajaran yang salah ini, jadi meragukan kerasulan Paulus. Mereka langsung bimbang dan mereka merasa kayak, loh, berarti selama ini Paulus salah dong dengan apa yang diajarkan. Nah, akhirnya ini menimbulkan konflik serta perpecahan dalam gereja Galatia. Mereka merasa, jemaat Galatia yang percaya pada pengajaran palsu tadi, mereka merasa bahwa keselamatan melalui sunat atau Taurat ditambah iman kepada Yesus itu jauh lebih masuk akal daripada keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma melalui karya salib Kristus. Dan ini adalah permasalahan yang sebetulnya masih ada sampai zaman sekarang gitu ya Bapak Ibu. Terkadang sampai zaman sekarang ada orang-orang Kristen yang merasa bahwa mereka harus do something,
Mereka harus melakukan sesuatu, mereka harus berbuat baik, mereka harus melakukan ini dan itu supaya mereka bisa selamat. Padahal firman Tuhan mengatakan kita bisa selamat hanya karena iman kita kepada Kristus. Atau kita tahu kalau dalam reformasi itu istilahnya solus Christus, sola fide. Nah, hanya itulah yang membuat kita bisa selamat. Perbuatan baik kita tidak ada gunanya terhadap keselamatan kita. Nah, itulah sebabnya pengajaran sesat ini bukan hanya membuat Paulus sangat geram, tapi tentunya juga membuat Tuhan sendiri marah kepada jemaat Galatia. Dalam pasal 6 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, Paulus ingin mengatakan, bagi mereka yang menerima dan mempercayai ajaran ini, pada akhirnya mereka tuh bukan hanya mengabaikan karya salib Kristus. Karena melalui apa yang dikatakan Paulus tadi, kita bisa melihat bahwa jemaat Galatia yang percaya pada pengajaran sesat tadi, mereka akhirnya enggan untuk memberikan uangnya dalam mendukung pemberitaan firman Tuhan. Mungkin mereka merasa, loh, yang diajarkan Paulus sama pengajar-pengajar gereja itu kan salah. Yang betul kan tadi, sunat ditambah iman kepada Kristus. Nah, ini akhirnya menjadi penyebab mereka nggak mau lagi tuh mendukung untuk pemberitaan firman Tuhan. Yang awalnya mereka support dana, yang awalnya mereka support uang untuk Paulus, untuk para pengkhotbah, untuk para pengajar firman Tuhan, mereka akhirnya tarik semuanya itu dan nggak mau lagi mendukung untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan perbuatan mereka ini membuat Allah marah dan seakan-akan mempermainkan Allah sendiri. Itulah sebabnya di ayat yang ke-7 tadi kita sudah baca dan dengarkan. Dikatakan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara, kata dipermainkan ini menggunakan kata diolok-olok. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kita sedang mengolok-olok Allah. Dan kata diolok-olok atau mengolok-olok ini sama dengan kata yang digunakan ketika Nabi Elia mengolok-olok Nabi Baal yang tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Nabi Elia dalam kisah di Perjanjian Lama. Nah, dapat dikatakan bahwa ketika mereka tidak mendukung dalam pemberitaan firman Tuhan, itu artinya mereka tidak mementingkan pemberitaan firman Tuhan itu sendiri. Itu artinya mereka sedang mengolok-olok Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya yang membuat guru-guru palsu dan jemaat Galatia ini mengabaikan salib Kristus atau mengkompromikan Injil keselamatan serta rela mengolok-olok Allah merupakan sebuah alasan yang sangat-sangat klasik bagi para pengikut Tuhan. Mereka melakukan semuanya itu karena mereka takut dengan yang namanya penderitaan dan penganiayaan. Kita tahu bahwa kekristenan di zaman gereja mula-mula dianggap sebagai sebuah ajaran bidat dari agama Yahudi. Jadi bukan cuma Mennonite saja yang di awal-awal pada zaman mula-mulanya itu dianggap sebagai agama sesat. Kekristenan sendiri di zaman mula-mula itu dianggap sebagai ajaran sesat atau ajaran bidat dari agama Yahudi. Nah, itulah sebabnya orang-orang Yahudi sangat tidak menyukai orang Kristen. Bahkan mereka berani menganiaya dan membunuh orang Kristen, termasuk Paulus sendiri. Kita tahu waktu ia belum bertobat, Paulus sangat bersemangat, sangat giat untuk menganiaya orang-orang Kristen karena mereka merasa Kristen ini agama yang salah, agama yang bidat. Nah, karena itulah Injil yang berbeda atau pengajaran yang menyimpang tadi itu muncul karena mereka ingin melarikan diri dari penderitaan dan penganiayaan. Supaya mereka dapat diterima, supaya mereka dapat diakui dalam komunitas orang-orang Yahudi pada waktu itu, pada akhirnya mereka rela mengkompromikan karya salib Kristus. Nah, ketika para pengikut Kristus atau orang Kristen pada waktu itu rela menderita dan dianiaya demi salib Kristus, guru-guru palsu dan para pengikutnya ini, atau mungkin kita bisa sebut dengan orang-orang Kristen palsu, malah rela mengorbankan salib Kristus demi kenyamanan, demi penerimaan, demi kesuksesan, dan demi kemakmuran mereka.
Dan inilah mengapa Paulus menyatakan bahwa hukum tabur tuai seperti ayat yang 8 tadi. Barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menabur hidup yang kekal dari roh itu. Nah, Paulus tidak membaginya dalam kategori menabur dan tidak menabur. Paulus hanya membaginya dalam kategori menabur dalam daging dan menabur dalam roh. Sehingga bisa dikatakan atau bisa ditarik kesimpulan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan kita tidak mungkin tidak menabur. Kemungkinan yang dapat terjadi adalah kalau kita tidak menabur dalam roh, berarti kita sedang menabur dalam daging. Dan ketika orang-orang Kristen palsu tadi lebih memilih kenyamanan, lebih memilih kemakmuran dalam hidup mereka daripada mempertahankan salib Tuhan, itu artinya mereka sedang menabur dalam daging. Pendeta Yakub Trihandoko dalam sebuah khotbahnya mengutip sebuah buku yang menyatakan demikian, Bapak Ibu. Entah kita aktif maupun tidak aktif, kita sedang membuat sejarah. Entah kita aktif maupun tidak aktif, kita sedang membuat sejarah. Nah, kalau kita sedang melakukan hal yang positif, hal yang baik, hal yang sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita sedang membuat sejarah bersama-sama dengan Allah. Kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan sejarah menuju rencana Tuhan yang sempurna. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun, kalau kita cuma diam-diam, kalau kita cuma mementingkan diri kita sendiri, sebetulnya kita juga sedang membuat sejarah. Tapi sebuah sejarah yang buruk. Oleh sebab itu, ketika kita tidak aktif menabur, kita sebetulnya sedang aktif menabur, yaitu menabur dalam daging. Nah, dengan membandingkan kedua hal tadi, Paulus ingin menunjukkan adanya perbedaan orientasi, perbedaan motivasi yang mendasari keduanya. Ketika kita menabur dalam daging, berarti kita hanya mengejar kesuksesan dan kemakmuran, serta segala hal duniawi, daripada mengejar kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus dan kepada firman. Dan sedihnya, Bapak Ibu Saudara, permasalahan yang dialami oleh jemaat Galatia ini juga masih terus dialami oleh jemaat Tuhan pada masa kini. Dan bahkan permasalahan ini semakin menantang, Bapak Ibu Saudara. Hidup sebagai orang Kristen di tengah zaman ini punya tantangannya tersendiri. Di dalam zaman di mana kita tumbuh besar dengan sosial media, dengan penilaian orang lain menjadi sebuah hal yang sangat penting saat ini, di mana kenyamanan dan pencapaian menjadi suatu hal yang dikejar-kejar, di tengah zaman yang semakin egois dan mementingkan diri kita sendiri, di mana kalau kita lihat ya semakin banyak buku-buku, bahkan khotbah-khotbah di dalam gereja itu lebih banyak membahas tentang kesuksesan, tentang kemakmuran sebagai tujuan hidup kita daripada kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara khusus bagi kami anak-anak muda, bagi saya dan mungkin bagi anak-anak dari Bapak Ibu, bagi generasi kami yang tumbuh besar dengan kondisi zaman yang seperti ini, hidup sebagai orang Kristen yang berbeda dari dunia ini menjadi lebih berat dan punya tantangannya tersendiri. Untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar taat kepada firman Tuhan dan menjadi berbeda dari dunia yang bobrok ini, jauh lebih berat. Nah, tapi saudaraku yang terkasih, apakah ini lalu menjadi alasan kita untuk ikut membaur dengan dunia ini, untuk ikut menabur dalam daging, dan mengkompromikan salib Kristus, kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Menabur dalam daging berarti kita menginvestasikan hidup kita kepada apa yang bersifat fisik, apa yang bersifat fana, apa yang bersifat sementara. Karena tubuh jasmani kita dan dunia ini sendiri suatu saat nanti akan lenyap. Lalu kenapa kita malah mau berinvestasi pada hal-hal yang fana dan dapat rusak itu, Bapak Ibu Saudara? Bukankah yang namanya menabur dalam daging itu seperti kita membeli satu truk kentang, lalu kita berusaha menyimpannya dalam bank,
Dan kita mengharapkan keuntungan serta kemakmuran dari kentang tersebut dalam waktu 10 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu sendiri ini adalah satu hal yang sangat nggak masuk akal, karena yang namanya kentang itu bisa membusuk. Kalau kita simpan dalam bank 10 tahun kemudian, bukan jadi duit, tapi jadi ulat, jadi membusuk, Bapak Ibu. Nah, sedangkan menabur dalam roh, ketika kita hidup dengan memegang teguh iman kita kepada Kristus, ketika kita hidup bagi Tuhan, memang tidak mudah dan tidak mengenakan. Di dalam perjalanannya kita akan menemui kebosanan, kelelahan, dan bahkan kita akan menderita, kita akan dianiaya karena apa yang kita percaya dan kita pegang ini. Tapi kita juga harus ingat, apa yang kita tabur dalam roh ini, itu ada suatu hal yang bersifat kekal. Dan kita pasti akan menuainya suatu saat nanti. Sesuai dengan waktu Tuhan yang sudah Ia tetapkan bagi kita. Dengan demikian, seperti yang dikatakan dalam ayat 9. Paulus mengajak kita untuk janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita terus pegang teguh kebenaran yang kita percaya ini, suatu saat nanti, dengan kesetiaan dan ketaatan kita dalam menabur dalam roh ini, kita akan menuai hal yang baik, hal yang indah itu di dalam waktu dan rencananya Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan bagi kita sebuah hukum, bahwa apa yang kita tabur, itulah juga yang akan kita tuai. Bapak Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-33, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, para muridnya yang ada di dunia ini demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku yang terkasih, Tuhan kita, Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menderita dan dianiaya karena kita. Bahkan Ia telah mengalahkan dunia agar setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya, setiap murid-muridnya ini juga dapat berjuang bersama-sama dengan Yesus sendiri. Oleh karena itu, marilah kita saling tolong-menolong, menanggung beban. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Sama seperti Tuhan Yesus sendiri yang telah mengasihi kita terlebih dahulu dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu, saya sangat senang mendengarkan lagu. Dan setiap saya mendengarkan lagu yang bagus, mendengarkan lagu yang liriknya itu sangat indah dan sangat menguatkan, saya rindu untuk membagikannya kepada kita semua. Nah, mungkin teman-teman youth itu beberapa mungkin udah bosen gitu ya. Karena saya sering banget kalau bawakan firman Tuhan tuh di akhir saya kasih penutupnya dengan lagu. Tapi Bapak Ibu, seringkali lagu juga menjadi suatu alat yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Dan kiranya lagu yang berikut ini boleh mengingatkan kita kembali dan boleh kembali memurnikan hati kita untuk kembali berfokus kepada Tuhan. Mari kita sama-sama dengarkan. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia,
kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Kami sudah mendengarkan. Tolonglah kami, Tuhan, untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan terlebih kami rindu boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Engkaulah yang mengetahui dan dapat menilik hati setiap kami. Kalau selama ini mungkin kami masih sering mengutamakan diri kami sendiri, kalau kami masih sering menabur dalam kedagingan kami, pertobatkanlah kami ya Tuhan. Murnikanlah hati kami, supaya kami boleh mengingat kembali apa tujuan kami hidup di dunia ini. Tapi kalau selama ini kami sudah berusaha dengan teguh, kalau kami sudah berusaha dengan keras untuk menabur dalam roh, untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan, terus kuatkanlah kami Tuhan, karena kami tahu perjalanan kami tidak mudah ke depannya. Tapi kami tahu juga bahwa Engkau sudah mengalahkan dunia. Engkau sendiri telah merasakan semuanya itu. Dan Engkau ada untuk menemani, untuk beserta dengan kami, menguatkan setiap kami untuk hidup di dalam rencana dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Theo yang akan memimpin setiap kita dalam ibadah ini. Silakan Pak Theo. Terima kasih Evangelis Nicholas untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kita supaya kita menabur di dalam roh ya, dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Adwin. Kita akan menyaksikan video kesaksian ini bersama-sama. Silakan. Pagi semua, kami dari keluarga Edwin mau memberikan share
kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Bro Theo, ada ruang kesaksian, saya ditodong untuk memberikan kesaksian. Ya udahlah, saya mau bersaksi, berbagi kejadian kami kemarin sekitar bulan Januari. Saya mendapatkan terpapar virus corona, dan itu kejadiannya sangat cepat. Pagi-pagi pas bangun tidur tiba-tiba badan menggigil, terus mulai nggak enak badan. Hari ketiga udah mulai parah semuanya. Saya konsultasi dengan murid saya yang dokter, dia bilang ini kamu pasti kena corona nih gitu. Waduh, saya masih nggak percaya juga gitu, karena kalau kena corona COVID demamnya tuh sekitar 38 gitu, padahal demam saya tuh cuma 36 tuh. Saya juga nggak tahu bisa kena dari mana, padahal selama ini kemana-mana pakai masker. Ya itu namanya sih musibah ya gitu. Pas hari ke-5 ya udah saya memutuskan untuk tes apa namanya? Oh, bukan tes ini. Tes antigen di Harapan Indah. Siangnya saya masih satu mobil dengan istri dan anak. Dan ternyata benar pas dites hasilnya positif gitu. Waduh, saya kayak mendapatkan bom nih gitu. Pokoknya udah pas mendengar positif gitu, aduh kacau. Terus saya konsultasi dengan dokter, dia marahin saya karena kamu pergi sama siapa gitu. Perginya sama anak istri. Aduh, itu pasti nular itu semua gitu. Ya udah, keputuskan saya di rumah, istri dan anak tes apa namanya? Tes antigen juga. Malamnya di rumah sakit di Bekasi, karena itu satu-satunya yang buka. Dan ternyata benar istri saya positif juga. Untung si Kayla hasilnya negatif. Nah, kami mengucap syukur, dan ya udah akhirnya saya malamnya saya info ke Pak Edi, Pak ini saya ada ini nih kena terpapar nih gitu. Dan untungnya puji Tuhan Pak Edi sangat perhatian, langsung datang ke rumah saya mengasih berbagai macam vitamin dan menguatkan saya, dan saya didoakan beserta dengan istri gitu. Kami berdua untuk memutuskan untuk isolasi mandiri. Tapi pas hari kedua saya udah mulai nggak kuat, udah nggak bisa makan, udah 5 hari nggak bisa makan, udah nggak bisa ke belakang, itu udah 5 hari juga. Waduh, ini kalau saya diemin terus, saya bertahan di rumah, kayaknya saya bisa lewat nih gitu. Istri saya malah marahin saya, itu kamu gimana dulu biasa kuat kok, sekarang kok jadi enggak gitu loh. Saya disuruh makan apapun nggak bisa masuk. Tetangga saya tiap hari kirim makanan, untungnya tetap aja saya nggak bisa masuk. Udah kondisi saya udah semakin lemah, semakin tidak bisa bernafas. Terus akhirnya udah saya lapor ke Pak RW, ke Satgas, Pak ini saya ini nih udah kayak kondisinya udah mulai gawat nih gitu. Ya udah akhirnya Pak RW gerak cepat. Akhirnya saya dapat rumah sakit. Untungnya puji Tuhan langsung dapat rumah sakit yang dekat dengan rumah, dan saya bisa mengantarkan saya ke rumah sakit. Dan itu juga kondisi Sani ya, istri saya juga dia juga udah lemah, nganterin saya, nungguin saya di UGD, terus mikirin si kecil ini dititipin itu, takutnya dia juga positif juga gitu. Untungnya pas kita tunggu sampai 3 hari, Kayla tidak kenapa-kenapa. Ya udah, sekarang kita berfokus untuk diri saya gitu. Ya, yang saya rasakan pokoknya nggak bisa makan, perasaan gelisah, dan nggak bisa tidur. Setiap jam 3 pagi pasti nanti
udah sampai dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore itu nggak bisa tidur gitu selama saya di rumah. Akhirnya pas di rumah sakit dibantu dengan oksigen dan infus, akhirnya dengan dokter-dokter di situ yang baik, perawat dengan yang baik, yang akhirnya membuat saya cepat pulih dan saya mengucap syukur untuk itu. Dan istri saya juga kondisinya juga udah cepat pulih juga, untungnya dia punya stamina yang kuat. Dan puji Tuhan sampai sekarang udah sehat walafiat berkat dukungan dari teman-teman gereja Pengharapan. Dan saya mengucap syukur untuk semua gereja teman-teman yang tiap hari mendoakan saya, tiap hari WA saya, mengirim saya makanan yang saya sampai dikirim makanan yang enak pun saya juga nggak bisa makan karena kondisinya emang parah banget gitu. Dan saya kemarin pas hari ketiga di rumah sakit ketemu dengan suster ngomong, Mas, ini diantara pasien yang di sini kondisi Mas yang paling gawat gitu. Waduh, saya udah semakin down, udah saya langsung telepon istri, udah jual mobil buat warisan segala macam gitu kan. Tapi akhirnya pas hari ke-5 ke-6 akhirnya udah membaik semuanya, dan akhirnya puji Tuhan hasil tes COVID negatif, dan hari ke-12 saya bisa pulang dengan sehat walafiat dan bisa ketemu dengan si kecil si Kayla juga. Ya, akhir kata kami mengucapkan terima kasih buat semuanya. Kami memberikan pesan jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap makan yang cukup, minum vitamin, karena virus itu kita nggak tahu kenanya kapan, dan setiap orang bisa aja terkena seperti kami, karena saya juga nggak tahu. Kita udah jaga kesehatan, kemana-mana pakai masker, semuanya tetap aja kena. Kalau kena itu sakitnya luar biasa, menderita antara hidup dan mati. Pokoknya ini sakit yang paling tidak enak yang pernah saya alami, dan teman-teman semoga jangan mengalami hal seperti ini. Akhir kata, kami Edwin dan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat dukungan doa dan semuanya dari jemaat-jemaat GKI Pengharapan. Salam, shalom. Ya, terima kasih untuk kesaksian dari keluarga Adwin. Kami juga ikut mengucap syukur karena Pak Adwin dan Ibu Sani sudah sembuh ya, dan mereka sudah bisa kembali melayani. Jadi hari ini musik yang kami nyanyikan itu diiringi oleh Saudara Adwin, juga untuk nanti Paskah ya, dan HUT kita nanti Pak Adwin akan melayani juga sebagai pemusik. Bahkan dia juga sudah merekam untuk mempersiapkan untuk ibadah kita itu ada lagu Gloria Patri, Amin Amin Amin, dan Doksologi untuk bisa mengiringi ibadah kita setiap minggu gitu. Jadi terima kasih untuk pelayanan dari keluarga Adwin. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian yang tadi diingatkan, kalau kita sudah menabur di dalam roh dan kita percaya saja kepada Juru Selamat kita, maka kita akan memperoleh jaminan mulia ya. PPR 1 nomor 79. Jaminan mulia ku diberi, Yesus milikku dan aku kini tebusan Allah, waris surga, lahir baru oleh darahnya. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah penuh pada Tuhan, hati jadi
penuh kegirangan, turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat cinta. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah kami pada Yesus, jiwa sentosa telah ditebus. Kami memandang minta Allah memberi kuasa dan anugerah. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kasih Tuhan kepada kami. Ya, berikutnya Gembala kita, Pendeta EDSS akan memimpin kita untuk menyampaikan kredo kita ya, mulai dari komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli, dan kemudian Pendeta Edi juga akan memberikan doa berkat untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Pendeta EDSS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua patuh di bumi, padanya ku beri puji dan kebahagiaan dan roh suci. Amin. Jemaat silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.